Oke, kita mulai lagi untuk pertemuan ke-12. Untuk mulai pertemuan ke-12, seperti biasa kita berdoa dulu, berdoa mulai. Berdoa, selesai. Oke, sebelum lanjut, kita tetap melakukan apersepsi terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat materi sebelum ini tentang apa? Secara ringkas saja, silakan. Saya, Pak, yaitu Silakan. analisis framing. Analisis framing. Ada apa, Eka? Positifis sama konstruksionis. Ada beberapa metode yang bisa digunakan. Oke. Kemudian setelah kita melakukan persepsi, kita memang juga perlu mengembangkan rasa ingin tahu dari mahasiswa itu tentang tadi kita sudah belajar teori-teori analisis framingnya sudah banyak. Kira-kira pengen tahu nggak kita contoh-contohnya yang lain? Tadi hanya penelitian dari Bapak sendiri yang sudah Bapak kasih contoh tentang analisis framing. Dan ingin tahukah rasanya kalian kan untuk contoh-contoh yang lain gitu kan? Yang analisis framing ini untuk yang eh, lebih banyaknya gitu. Oke? Tapi juga perlu Bapak sampaikan lagi tentang capaian pembelajaran yang akan kita capai di sini. Kalau untuk pembelajaran lulusannya tetap mahasiswa mampu menganalisis materi empiris, pesan media, massa, dan media sosial, dan merancang desain riset secara komprehensif berdasarkan 3 pendekatan metode yang berbeda dalam kajian isi dan tes media. Kalau ini yang pertemuan ke-13 ya. Pertemuan ke-13 ini mungkin mahasiswa merancang desain riset berdasarkan pendekatan framing. Itu nantinya, analisis framing. Ini sudah kita mengarah ke contoh-contohnya. Oke. Lalu sebelum masuk kita ke perkuliahan, ya kita musik juga sebentar dulu. Oke, kita masuk ke
pertemuan ke berapa ya? 13 ya. 13. 13 ya. Oh, ini ketika 13 lagi ya, pertemuan ke 13 ya. Oh, salah Bapak tadi. Rupanya yang ke-13 ini adalah analisis wacana. Jadi kalau dalam analisis wacana, apalagi kan gitu. Jadi rasa ingin tahu kalian tuh analisis framing sudah, contohnya sudah. Apalagi apa yang kemudian analisis apa lagi kan gitu. Kemarin semiotik, framing, dan ini wacana. Nah, apa lagi itu analisis wacana? Oke, mari kita berselancar. Kemudian teori dan definisinya memahami wacana melampaui struktur kebahasaan semata. Jadi dalam definisi dan teori wacana, analisis wacana itu studi tentang unit bahasa di atas kalimat. Nah, dan bagaimana teks tersebut membentuk makna dalam penggunaan nyata di masyarakat. Ya kalau kita berbicara, orang kan banyak bertanya, wacana apa lagi yang akan kita bahas hari ini? Kalau kita umpamanya lagi berdiskusi di tingkat RT, RW, dan yang lain-lain. Nah, kalau ini wacana bukan berarti wacana yang akan kita laksanakan, tapi ini wacana yang sudah ada di sebuah media atau di sebuah eh, alat komunikasi. Nah, nanti dianalisis apa sebenarnya wacana yang ada dalam teks tersebut. Kemudian kita kan mata kuliah kita analisis teks media, mengarahnya ke media. Kemudian teori wacana itu menekankan bahwa wacana bukan sekadar komunikasi, melainkan praktik sosial yang membentuk pengetahuan, identitas, dan relasi kekuasaan. Jadi makanya kalau umpamanya eh, ada sesuatu pemberitaan, tapi ini mengarah kepada kepentingan-kepentingan tertentu yang termasuk relasi kekuasaan. Nah, ini lebih kompleks ini. Kalau tadi kita lurus-lurus saja, kalau framing tadi ya ini tag-nya, ini framingnya. Media ini kayak gini framingnya. Nah, kalau sudah wacana ya otomatis sudah mulai ada relasi kekuasaan, membentuk pengetahuan, identitas dan kekuasaan. Jadi kalau tadi berbeda, sekarang lain lagi. Oke? Bahasa peka konteks. Jadi bahasa itu tidak pernah vakum. Makna sebuah kata atau kalimat sangat tergantung pada konteks sekitarnya. Jadi konteks situasional, lingkungan fisik saat berbicara, konteks sosial, hubungan antar partisipan, konteks kultural, nilai dan norma budaya. Jadi nanti wacana itu akan sampai ke konteks sosial situasionalnya, konteks sosial dan konteks kulturalnya. Bahasa selalu komunikatif. Jadi tujuannya setiap wacana memiliki tujuan tertentu baik untuk menginformasikan, membujuk dan memerintah. Nah, kemudian interaksi yang ada melibatkan pertukaran makna antara penutur dan petutur dalam sebuah peristiwa tutur. Nah, jadi nanti ada orang yang berkata umpamanya atau yang menulis, nanti ada yang membaca atau ada yang berkata, ada orang yang mendengar. Itu dari semua aspek kehidupan. Kemudian intensinya mencerminkan nilai sadar di balik pemilihan kata dan struktur kalimat yang digunakan. Ini memang masih kalau kita awal-awal memahami analisis wacana, ini memang masih membuat puing-puing juga ini. Kemudian ada analisis wacana kritis, jadi membongkar ide di balik teks. Ideologi yang dibongkar ini ya menggunakan analisis gitu. Jadi tidak dengan hanya terka-terka. Jadi yang terkenal itu wacana kritis namanya CDA. Ini kalau kemarin juga Bapak contohkan sebuah jurnal menggunakan analisis CDA. Ini dia.
Jadi analisis wacana kritis itu AWK tidak hanya mendiskusikan teks, tetapi membongkar bagaimana kekuasaan dan teknologi bekerja di dalamnya. Jadi fokus AWK ini ketimpangan kekuasaan, dominasi dan marginalisasi, ketidakadilan sosial, dan teks media. Karena ini ada kaitan dengan kekuasaan, ya otomatis ini kalau kita mau lihat ada wacana-wacana dari seorang gubernur, bupati, wali kota, termasuk presiden, ini cocoknya dengan ini. Jadi kepentingan kekuasaan itu apa sebenarnya terhadap kebijakan yang mereka buat. Kemudian siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Jadi cara pandang penutur itu termasuk subjek atau bupati, presiden, bupati, gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat RT lah, gitu. Jadi ini kan ada menyangkut dengan kekuasaan. Kemudian cara pandang penutur itu, ini yang dia akan berpandangan seperti ini. Inilah wacana saya atau inilah dia. Jadi subjektivitasnya adalah penutur membawa latar belakang nilai dan emosi pribadi ke dalam wacana. Jadi kalau umpamanya ada seorang pemimpin, saya akan buat seperti ini. Itu awal-awalnya dulu. Jadi perspektifnya, sudut pandang yang dipilih untuk menampilkan atau menyembunyikan fakta tertentu. Jadi dia sebenarnya pengennya sesuatu, dia sebenarnya ada juga yang disembunyikannya. Karena nanti kalau seandainya bobroknya yang dia bongkar, itu berarti tidak wacana namanya kan otomatis akan dihambat orang. Dia pasti akan mengumumkan sesuatu kebijakan yang dianggapnya akan menguntungkan untuk rakyat. Apalagi bahasa sekarang, seorang penguasa itu sering berkata untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan rakyat. Katanya kan gitu. Kemudian ideologinya kerangka berpikir yang mendasari penutur dalam mengkonstruksi realitas. Kalau biasanya berganti pemimpin, itu berganti kebijakan. Itu contohnya ya. Nanti kalau pemimpin A ya kayak gini arahnya. Gitu. Ya, berarti itu ideologinya. Jadi kerangka berpikirnya seperti arah kebijakannya sektor A gitu. Dia akan fokus ke sektor A. Dia tidak akan sektor B, sektor C. Itu ada tetap yang paling didominankannya. Itu namanya ideologi kerangka berpikir seorang penguasa. Kemudian properti wacana itu adalah kohesinya. Hubungan keterkaitan antar unsur lahirlah teks tata bahasa atau kosakata. Kemudian koherensinya, kerapian hubungan simetris, makna yang logis di bawah permukaan teks. Kemudian asumsinya, wacana dipandang sebagai konstruksi sosial. Jadi bukan sekadar cermin realitas pasif saja. Jadi memang ini properti wacana itu. Ya kalau awal-awal apa itu wacana ya memang bingung juga kita kan. Ini hubungan properti wacana itu aspek kohesi dan koherensinya pertamanya level. Kalau untuk levelnya itu kohesinya struktur permukaan atau surface-nya. Kalau koherensinya itu lebih dalam tuh struktur dalam atau deep meaning-nya. Kemudian kalau aspek alat kohesinya konjungsi, pronomina dan substitusi. Kalau koherensi nanti logika, pengetahuan dunia atau konteks. Ini kalau untuk properti wacananya. Kalau sifatnya nanti aspeknya sifat, kohesinya formal dan eksplisit. Kemudian koherensinya fungsional dan implisit. Jadi model koherensi wacana itu, ini modelnya ya, model koherensinya. Ini kan aspek kohesi dan koherensi. Kemudian model koherensi wacana, hubungan kausalitasnya, hubungan sebab akibat, alasan hasil atau syarat tujuan yang menyatukan ide-ide dalam wacana. Kemudian hubungan temporalnya yaitu urutan waktu atau kronologi yang memanfaatkan alur wacana. Di sini mulai kita mengarah ke hubungan temporalnya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya punya pertanyaan, Pak. Silakan Eka. Pertanyaan saya, analisis wacana ini nih bisa dijadikan patokan untuk orang yang suka memprovokasi nggak, Pak?
Hmm, apa? Analisis Eh, wacana ini, Pak, kalau dijadikan bahan untuk orang yang suka provokator, bagaimana tuh, Pak? iya, bisa. Itu memang sering terjadi memang. Oh iya, kan memang betul nih. Apa nama tuh materi kita ini, wacana ini pertemuan ke-13 sebenarnya nih. Pertemuan ke-12 lain lagi. Penerapan analisis framing tadi. Nggak apa-apa lah ya, kita lanjut aja lah ini dulu ya. Boleh ya? Ini baru Bapak cek, ini memang pertemuan ke-12 baru kita. Ini udah ke-13 Bapak sampaikan sekarang. Nanti kita kembali ke pertemuan ke-12 ya. Balik ke belakang lagi. Itu kok perasaan Bapak tadi kan pertemuan ke-12 itu penerapan analisis framing. Rupanya kok udah analisis wacana pula ke-13 salah salah pilih Bapak tadi materinya. Oke? Jadi memang bisa itu kan mempengaruhi eh, hal-hal yang kalau umpamanya dia penguasa, ya otomatis kepentingan-kepentingan politiknya akan bisa. Silakan, Fitra mau bertanya, silakan. Mita, ada lagi mau bertanya? Tidak ada lagi, Pak. Terima kasih informasinya. Oke, kalau tidak ada, kita akan mencoba untuk melihat buku analisis wacana ini. Nah, ini dia ya. Kelihatan? Terlihat, Pak. Jadi analisis wacana itu salah satu nih materi isinya yaitu wacana, teori wacana, bahasa peka terhadap konteks, definisi analisis wacana kritis, bahasa selalu komunikatif, cara pandang penutur. Nah, itu yang tadi properti wacana, asumsi analisis wacana, hubungan antar properti wacana, model koherensi wacana. Nah, jadi nanti kita umpamanya mau memperdalam ilmu tentang analisis wacana ini ya silakan dibaca bukunya. Ini bukunya bentuk PDF, jadi halamannya ada nih dari halaman 1 sampai 106. Kalau PDF-nya nanti Bapak kasih, ya karena kalau udah mereka dari ini kalau nggak salah dari UMM Universitas mana ya? Oh, jadi print dari UNM, nah, unm.ac.id dia memberikan dengan baik hati dia memberikan nampak bukunya kan? Nah, bukunya seperti ini seperti yang kita lihat ini. Jadi banyak hal-hal yang nanti bisa dibaca untuk lebih memahami. Kadang kalau dari PowerPoint itu ya otomatis hanya ringkasan-ringkasan saja. Nah, untuk lebih memahami memang nanti apa namanya bahasa peka terhadap konteks itu apa. Nah, kita baca. Nah, inilah kalau mahasiswa memang harus banyak membaca gitu. Jadi definisi analisis wacana itu bertujuan untuk mengetahui adanya pola-pola atau tuntutan yang diekspresikan oleh suatu teks. Sini analisis wacana katanya mengkaji unit kebahasaan dalam cakupan ilmu linguistik baik mikro seperti sintaksis, pragmatik, morfologi dan fonologi dan linguistik makro seperti sosiologistik, pragmatik dan psikologistik. Nah, itu beberapa penekanan-penekanan yang mungkin eh, ini contohnya ya. Jadi membahas tentang menafsirkan suatu teks yaitu memahami apa sebenarnya yang dimaksud oleh pesan itu. Jadi umpamanya dilarang berjualan di sini, umpamanya di papan pengumuman ya. Nah, ini akan mulai lebih dia hanya teksnya dilarang berjualan di sini di papan pengumuman. Itu artinya apa? Berarti tidak boleh berjualan. Nah, kemudian ada juga orang dalam berdialog
wah indah benar lukisan yang dibuat olehnya. Nah, itu dalam dialog, berarti dia memuji lukisan itu. Kemudian tulisan di pintu pagar, awas ada anjing galak. Nah, itu kan berarti mungkin maksudnya jangan masuk gitu kan, jangan masuk sembarangan. Nah, kemudian ada juga dalam sebuah novel ada kata-kata bunga itu kukirimkan padanya. Ini novel ini. Nah, berarti kan sebuah kiasan atau wacana yang akan nanti untuk penafsiran. Nah, jadi dicontohkan kalau dalam eh, yang A dan C itu hanya saja yang bisa disebut wacana. Jika dianalisis, A dan C bisa disebut wacana karena mengandung konteks yang jelas, yakni di papan pengumuman dan di pintu pagar. Jadi kalau umpamanya wah, dialog dengan bunga aku kirim itu tidak sulit kita menganalisisnya. Tapi kalau yang ditulis di papan pengumuman sama di pintu pagar itu, nah itulah yang mengandung konteks yang jelas. Jadi tidak semua sesuatu bisa dianggap sebuah wacana. Jadi kalau ada tulisan yang sering itu kan umpamanya di sebuah minimarket. Pelanggan Indomaret parkir gratis. Ya, seperti itu kan contohnya kan. Nah, berarti orang sudah tahu berarti wacananya parkir tidak berbayar lagi. Tapi kalau tidak ada tulisan itu, ada tukang parkir. Berarti bayar parkirnya kan. Nah, jadi wacana yang terbentuk itu ya seperti ya tidak perlu lagi diperjelas. Kalau ada tulisan pelanggan Indomaret gratis, pelanggan minimarket A gratis, ada pelanggan hotel lain eh, gratis parkirnya. Berarti semua mobil parkir di pinggir jalan itu ya tidak bayar lagi kan gitu. Kemudian analisis wacana kritis. Jadi analisis wacana kritis ini difungsikan sebagai upaya untuk menjelaskan suatu teks pada fenomena sosial untuk mengetahui kepentingan yang termuat di dalamnya. Jadi wacana sebagai bentuk praktis sosial dapat dianalisis dengan analisis wacana kritis untuk mengetahui hubungan antara wacana dan perkembangan sosial, budaya yang dalam domain sosial yang berbeda dalam dimensi linguistiknya. Ini Rianto ya. Nanti mudah-mudahan dengan ini ke pertemuan 13, nanti kita akan kembali ke pertemuan 12 yang terlewat tadi. Ini kan masih jam 11, mudah-mudahan terkejar. Kita pertemuan hari ini bisa sampai jam 5 kan, tapi kalau terkejar semuanya, apa kita mau habiskan sebelum zuhur atau kita sambung nanti siap zuhur? Sambungan Ya, apa Pak? Ah, siap zuhur aja Pak. nanti dilanjutkan siap zuhur gitu ya. Iya Pak. Tapi ini sekarang masih bisa kan, masih jam 11 kan? 11 kurang kan? Masih Pak, masih Pak. Nah, sekarang masih bisa lagi kan? Oke, ini analisis wacana. Ini beberapa pendapat di buku ini nanti Bapak kasih. Ini sangat bagus bukunya dan mungkin bisa hal-hal lain. Nanti untuk contoh analisisnya pertemuan selanjutnya ya. Nah, kalau jangan ditanya dulu tentang apa contoh analisisnya Pak nanti yang pertemuan. Kita akan kembali ke 12 dulu, nanti baru kita ke 14. Nah, 12 terlewat tadi. Salah apa Bapak tadi? Jadi ada cara berkomunikasi di sini di buku ini, cara pandang penutur, ragam dialeknya. Nah, kemudian fungsi bahasa sebagai alat komunikasi juga dibahas di buku ini. Ini properti wacananya. Eh, seperti lebih besar terhadap wacana sebagai rangkaian yang diperluas dari unit kecil dari kalimat, proposisi, atau ujaran. Jadi properti ketiga lebih perhatian terhadap bahasa dan pemakaian dalam interaksi sosial. Jadi asumsi analisis wacana itu bahasa selalu muncul dalam konteks. Di buku ini juga dibahas tentang
Jadi, oke. Kalau contohnya bahasa itu muncul dalam konteks ini pakai bahasa Inggris. Maknanya satu kata dia ada makna. Jadi ada berapa nih di berapa buah nih ya maknanya. Satu, ada beberapa istilah berhubungan dengan pengertian makna kata, ya ini makna donatif, makna konatif, makna leksikal, makna gramatikal. Jadi makna donatif itu, nah, ini dia maksudnya. Kemudian ada makna konotatif. Kalau itu yang donatif itu, bila kata itu mengacu pada menunjukkan pengertian atau makna yang sebenarnya. Nah, kalau yang konotatif mengandung nilai emosi tertentu. Jadi kalau yang leksikal yang terdapat dalam kamus. Jadi kalau ada eh, yang bahasa resmi lah gitu. Kemudian kalau makna gramatikal dari peristiwa tata bahasa, istilah gramatikal dari kata grammar yang artinya tata bahasa. Jadi makna gramatikal itu sebagai hasil peristiwa dari tata bahasa ini sering disebut dengan nosi, misalnya nosian pada kata gantungan alat-alat. Kemudian juga ada makna asosiatif, mencakup keseluruhan hubungan, makna dan dengan nalar di luar bahasa. Kemudian makna kolokatif dengan penempatan makna dalam frase sebuah bahasa. Kemudian makna reflektif, makna yang mengandung satu makna konseptual dengan konseptual yang lain. Kemudian makna stilistika berdasarkan keadaan atau situasi dan lingkungan masyarakat pemakai bahasa. Kemudian juga ada makna afektif. Nah, ingat-ingat aja dulu ya makna A, B, C, D. Makna ini bisa dipakai membicara berdasarkan perasaan yang digunakan dalam berbahasa. Kemudian makna interpretatif. Nah, ini yang sering nanti yang berhubungan dengan penafsiran dan tanggapan dari pembaca atau pendengar atau penulis atau berbicara dalam mendengarkan. Nah, ini yang akan kita perdalam nanti ya. Jadi mengarah ke interpretatifnya. Jadi masyarakat itu jika ada sebuah wacana yang berhubungan dengan kekuasaan dilontarkan, nah, interpretasi kalau bahasa kita ini kan bagaimana interpretasi masyarakat terhadap sesuatu yang dinyatakan oleh pejabat tersebut. Nah, itu nanti arahnya ke sana kita ya. Jadi kalau ini kan beberapa makna secara dari awal, nah, kemudian ini makna-makna yang akan lebih nanti kita fokuskan yang ke interpretatif ini. Kemudian tindakannya ya juga ada. Kemudian hubungan antar properti wacana. Kemudian ini ada menggambarkan struktur naratif model Lapov sebagai berikut. Ini modelnya ya. Jadi abstraknya, orientasi evaluasi, resolusi, kodanya. Kemudian komplikasi, dan ini klimaksnya atau limaksnya. Kemudian sebuah cerita itu bisa berkontribusi dalam gramatikal cerita sebagai berikut. Kemudian story, episode, dan developmentnya. Jadi kalau dalam story itu kayak setting atau episode. Kalau episode itu beginning, development, dan endingnya. Jadi episode 1, kemudian developmentnya, complex reaction, dan growth part-nya. Jadi kalau bermacam sebuah cerita itu dalam gramatikal ceritanya ya kayak gitu ada story, episode, dan developmentnya. Nah ini contoh bahasa Inggris. Ini ceritanya, event strukturnya, kompleksitasnya, termasuk ada event-eventnya. Ini kemudian ini ada data, SO, clarifier, claim, unless, rebel, account of backing atau warrantnya.
Kemudian juga ada model koherensi wacana. Ini dia modelnya. Ini participation framework-nya. Ini speaker-nya, proposisinya, action-nya, kemudian turn-nya. Jadi information state-nya. Lalu ada kesimpulannya seperti ini. Jadi istilah wacana adalah digunakan pengertian yang luas dan ambigu dalam sangat bervariasi. Jadi kajian wacana dilakukan dengan paradigma fungsional dan formal serta meluas ke bidang sosiolinguistik dan pragmatis. Jadi asumsi analisis wacana adalah bahwa bahasa selalu muncul dalam konteks. Oke. Peka bahasa selalu komunikatif dan dirancang untuk komunikasi. Kenyataan wacana membentuk struktur, sementara juga membawa makna dan menjadi pelengkap tindakan menunjukkan bahwa wacana memiliki 3 jenis properti yaitu struktur, makna, dan tindakan. Akhirnya, wacana memiliki hubungan-hubungan baik dalam wacana monolog maupun dialog dan juga menunjukkan berbagai variasi struktur mengikuti jenis wacana yang berlaku. Oke? Sampai sini silakan bertanya. Pak, saya punya pertanyaan. Silakan Eka. Pertanyaan saya, dari semua rencana itu, apakah bisa rencana tersebut dibuat singkat atau mungkin dipermudah gitu, Pak? Ulangi lagi Eka, maksudnya apa? Dari dari semua rencana tersebut, apakah bisa dipersingkat atau dipermudah? Yang mananya? Dari Wacan. semua itu, Pak. Hah? Dari semua itu. Oh, nanti begini Eka. Nanti apabila yang pertemuan ke selanjutnya ya, kita memfokuskan nanti ke media ya Eka ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke khusus ke analisis wacana pada media, otomatis Bapak akan seperti tadi mengulas tentang analisis wacana secara umum terlebih dahulu. Nanti memang Eka minta dipersingkat, dipertegas itu kita memang tidak bisa dipertegas. Nanti apabila di pertemuan selanjutnya kita akan memfokus kepada medianya Eka ya. Jadi analisis wacana pada media. Jadi, tadi itu kan sifatnya analisis wacana umum. Ada yang tutur gitu kan. Nah ini nanti kita akan pada media. Ya kayak memang secara umum itu memang membuat bingung juga banyak kan. Nah, tapi jangan cemas. Kita mata kuliah kita analisis teks media, nanti kita analisis wacana kita itu akan memfokuskan kepada media. Paham Eka? Paham, Pak. Nah, jadi kalau tadi ya ikuti saja dulu alurnya, karena tak mungkin Bapak analisis wacana media. Tiba-tiba saja kita sudah menganalisis wacana media. Tentang apa itu wacana tidak dijabarkan secara umum, nanti kemana-mana pula persepsi kita kan. Tapi ini kan ada nanti buku dalam bentuk PDF-nya dibaca. Setidaknya kita, oh wacana ini maksudnya. Memang kalau dalam analisis kita ini, ya bagaimana ya, kalau ada beberapa analisis, ya yang wacana ini nanti kalau difokuskan ke media, ada yang berhubungan dengan analisis. Kalau kita mau menganalisis sesuatu, ini cocoknya analisis semiotik, framing, atau wacana. Nanti biar bisa kita memilih salah satu analisis yang tepat terhadap sebuah media atau sesuatu yang mau kita analisis itu, ya kita paham dulu teori-teorinya tentang ketiga analisis itu. Jadi dalam materi kuliah kita ini yang menjadi fokusnya, seperti Bapak jelaskan dalam penjelasan capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kita capai itu, ya salah satunya mahasiswa mampu menganalisis atau membuat riset atau menganalisis lah, atau tidak membuat skripsi, ia menggunakan analisis, kalau tidak semiotik, framing, kalau tidak wacana.
Nah, 3 itu saja. Jadi masih kalau ada yang lain-lain ya mungkin arahnya kita media difokuskan ke itu saja. Jadi sebelum mid semester eh, kan Bapak mengulas tentang penelitian mirip dengan metodologi penelitian. Itu arahnya untuk menganalisis ini. Jadi kalau kita menganalisis ya otomatis metode dulu yang harus kita pelajari, yang harus kita perdalam. Memang sudah belajar kalian di mata kuliah metodologi penelitian waktu itu perspektif mahasiswa untuk skripsi kan. Nah, kalau ini kita rubah berbagai metode penelitian yang kita pelajari di sebelum mid semester itu gunanya untuk menganalisis. Menganalisis apa dikaitkan dengan analisis teks media. Analisis teks media itu guna asal analisis apa saja? Ya mungkin bisa semiotik, framing, dan wacana. Ya, Kak, ya. Kemudian kalau dalam contoh-contoh relevannya tidak bisa kita beri keterkaitan bahan kajiannya dengan bahan yang ajarkan yang kajian lain juga bisa dibaca di buku itu ya. Nanti banyak di tulisannya di bawah, silahkan dibaca sampai tuntas biar paham dan lebih pintar. Kemudian dengan konteks kehidupan, nah itulah nanti salah satunya yang Bapak contohkan tadi. Kalau ada yang ini yang umum ya, yang belum berhubungan dengan tes media, ya nanti kalau yang tes media ada spesial khusus materinya satu kali pertemuan. Berarti Bapak bilang tadi papan atau pengumuman yang ada di sebuah minimarket ada tulisan bebas parkir, kan? Kemudian penggunaan hasil penelitian dan pengabdian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan. Nah, nanti ini akan Bapak fokuskan pada satu pertemuan. Kemudian untuk moderasi beragama, ya inilah nanti memang hubungannya kalau umpamanya ada wacana-wacana yang mengarah kepada mendiskreditkan sebuah agama, itu jangan kita buat. Atau jangan kita membuat wacana-wacana yang akan mendiskreditkan agama lain. Tapi ini kita akan menganalisis nanti wacana-wacana khusus teks media. Kemudian ini adalah 1 menit lagi. Refleksi kita kuliah ini siapa yang bisa atau kesimpulannya siapa yang bisa menyimpulkan sebentar? Saya bisa, Pak. Silakan Eka. Berdasarkan dari buku yang Bapak tunjukkan, analisis rencana juga bisa berarti strategi untuk menyusun dan memastikan setiap informasi disusun dengan baik. Dan setiap tujuan, isi penceritaan atau pengarang, analisis rencana argumen kurang berkem bisa lebih, maksudnya setiap faktor tujuan isi penceritaan atau pengarang harus dilakukan dengan baik agar berita tersebut dapat diterima. Jadi intinya kalau dalam hubungan propertinya itu ada kan aspeknya kohesi dan koherensi. Jadi kalau levelnya itu struktur permukaan, koherensinya struktur yang dalam. Jadi kalau alatnya berbagai macam, kemudian sifat dan juga tadi ada kalau dalam buku itu berbagai teori-teori yang bisa diperdalam. Oke, ini waktunya mungkin 1 menit lagi. Tapi setelah ini kita join lagi, masih terkejar nih, masih jam 11 kan. Nah, ini pertemuan ke-13, kita gap selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.